Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di dalam program Sirah The Series bersama Terang Jakarta, dan saya Abi Maki dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki mencoba untuk berbagi dengan ikhwah akhwat fillah sesuai dengan tema yang telah kita bahas di acara kajian Sirah The Series Pondok Indah, Masjid Pondok Indah tanggal 7 Desember. Ingin mengetahui tentang An-Nasi. Siapa itu kabilah An-Nasi? Sehingga kabilah An-Nasi lah yang membuat murkanya Raja Abraha, sehingga dia berani dan ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Masya Allah, Allah menjaga Ka'bah tersebut. Ini ada di kajian sebelumnya. Bismillah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Siapa An-Nasi ini? Sehingga dalam Al-Quran ada kalimatnya innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya An-Nasi ini adalah ziyadatun fil kufri. Memang pada waktu itu orang kafir itu banyak, tapi untuk kabilah An-Nasi itu lebih dahsyat kekafirannya. Apa sebenarnya An-Nasi ini? Siapa yang telah membuat marahnya Abraha? An-Nasi ini adalah salah satu daripada kabilah Arab, yang mana makna An-Nasi ini makna secara bahasa at-takhir. Kenapa dikatakan at-takhir? Bismillah, kita akan bahas sama-sama, belajar sama-sama untuk mengetahui tentang An-Nasi. An-Nasi ini untuk kita ketahui biar lebih lengkap, nyaman, nikmat, kita mulai daripada tangga yang sangat untuk mudah memahami siapa An-Nasi. Di Arab dulu, mereka itu untuk menunjang atau usaha sebagai penopang hidupnya itu dalam beberapa pekerjaan. Pertama, ada yang berdagang. Yang kedua, ada yang bercocok tanam. Yang ketiga, ada yang berternak. Subhanallah. Dan yang keempat, ini yang luar biasa, merampok. Merampok ini sesuatu yang biasa mereka lakukan kalau dia atau mereka ini tidak punya kehidupan. Contoh misalnya, orang yang berdagang bisa berdagang. Tapi yang namanya dagang, mungkin ada naik turun, tapi lagi kesulitan untuk mencari nafkah. Bisa saja dia merampok dalam perjalanan ataupun siapa yang ada berlalu di depannya. Bisa jadi. Tapi, punten, merampoknya itu tidak sama dengan perampok yang mungkin kita lihat zaman sekarang ini. Jadi merampoknya begini nih. Kalau ada kafilah, lalu disergapnya, ditanya, ditangkap, mau kemana kamu? Saya misalnya mau ke Madinah. Oh, mau ke Madinah. Dia ini, mengambil barang yang ada, setelah itu apa? Mereka tinggalkan untuk perbekalan kafilah ini menuju ke Madinah. Jadi tidak dirampok semuanya. Jadi ditinggalkan. Ini buat bekal ke Madinah, aku tinggalkan ya. Kami tinggalkan, ini aku perlu untuk sekarang ini. Kenapa? Biar nanti kalau dihabisin di sini, bisa jadi mereka tidak sampai ke Madinah dan mati di jalan. Pikiran mereka, biar nanti nyampe ke Madinah, dari mana balik lagi, nanti dirampok lagi. Itulah keadaan yang ada. Jadi, memang itulah keadaan zaman jahiliyah dulu, ya. Saya sampaikan, bismillah, ternyata untuk dipegang oleh kita baik-baik, mereka ini kalau tidak bisa berdagang, ya, mereka bercocok tanam. Tidak bisa bercocok tanam, lalu mereka melakukan apa? Berternak. Tidak juga bisa, karena usaha ini naik turun, maka, punten, dia merampok. Ini satu hal yang biasa. Mungkin kata-katanya kotor gitu ya, merampok. Tapi memang ini kenyataan yang ada. Ini kita lihat daripada perjalanan-perjalanan jahiliyah dulu. Nah, maka daripada itu ada rahasia yang perlu ikhwah akhwat ketahui. Apa rahasianya? Kenapa ya Islam ini diturunkannya di Mekah? Iya, jawabannya. Karena kalau Islam tidak turun di Arab, susah untuk bisa menyebarkan Islam ke Romawi dan ke Persia. Kenapa? Romawi, Persia terkenal dengan apa? Kekuatan yang dimilikinya. Dahsyat daripada kekar tubuhnya, kekuatan dari tenaganya. Dan punten, ternyata orang Arab ini bukan hanya kekar tubuh dan kuat daripada apa tubuhnya, tapi apa? Yang paling hebat, mereka sudah terlatih sejak kecil main pedang. Kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan begini kepada anak-anaknya. Nah, kamu nanti kalau sudah besar, ya kalau tidak bisa berdagang dan tidak bisa bercocok tanam, ataupun kamu nanti tidak bisa untuk usaha, maka usahamu harus bisa menunjang kehidupanmu. Caranya merampok. Bapak ajarkan kamu main pedang, Bapak ajarkan kamu naik kuda. Untuk apa? Biar kamu hidup. Maka itu orang Arab sejak kecil diajarkan main pedang, diajarkan main panah, diajarkan naik kuda, begitu. Itu sejak kecil. Kenapa? Untuk menunjang kehidupan masa yang akan datang. Pun sama, orang kaya sekalipun
ibu bapaknya akan bilang gini, nah percuma kamu kaya, percuma kamu punya itu, punya ini. Kalau kamu nggak bisa berantem, kalau kamu nggak bisa main pedang, dicuri terus barangmu. Maka aku akan ajarkan kamu main pedang, main kuda, ataupun main panah. Biar apa? Biar bisa menjaga hartamu. Jadi orang miskin diajarkan main pedang, naik kuda, main panah. Orang kayanya pun demikian. Orang miskin untuk mencari kehidupan daripada merampoknya. Sementara orang kaya untuk menjaga hartanya harus jaga main pedang dan jago main pedang, jago main panah, jago main kuda. Makanya orang Arab ini zaman dulu aneh. Aneh kalau dikatakan Arab tapi tidak bisa main pedang. Aneh. Aneh orang Arab dulu ini kalau tidak bisa main panah. Aneh orang Arab dulu kalau tidak bisa naik kuda. Kenapa? Karena ini adalah menunjang kehidupannya. Maka subhanallah begitu Islam datang, dijadikan satu kekuatan, dari kecil main pedang, dari kecil main kuda, dari kecil main panah, fisik yang sangat terlatih, begitu melawan bangsa Romawi, bangsa Persia, bisa dikalahkan. Kenapa? Karena memang terlatih dari fisik dan segala-galanya. Inilah yang namanya kabilah An-Nasi. Ternyata, punten, ini hobinya salah satu perbuatan yang keberapa? Keempat. Apa? Jago merampok. Inilah kabilah An-Nasi. Inilah kabilah An-Nasi. Jadi kalau orang mendengar, ini ada kabilah An-Nasi. Wah, ini benar-benar perampok ulung. Tapi sekali lagi, merampoknya tidak semua dihabiskan harta dan juga tidak dibunuh apa yang dirampoknya, tapi diambil harta secukupnya, dilepaskan lagi agar apa? Agar mereka balik lagi ke jalan yang dilalui untuk dirampok lagi. Ini adalah tentang bagian pertama tentang An-Nasi. Untuk selanjutnya, insya Allah kita lanjutkan di Sirah The Series selanjutnya.